Ya, jadi bencana itu ada 3 kelompok di Nusantara ini ya, yang punya bencana geologis mulai dari gempa, tsunami, likuifaksi, erupsi vulkanis, dan longsor geologis. Ya. Kemudian ada bencana hidrometeorologis. Dan ini makin banyak nih karena climate change ya. Ada banjir, ada abrasi, ada longsor hujan, ada badai, ada petir, ada kekeringan, dan ada asap ya, kebakaran hutan. Selain itu masih ada bencana antropogenis yang disebabkan oleh manusia ya, kebakaran paling banyak nih, kegagalan teknologi ya. Kita sudah ada beberapa kali, tapi belum fenomenal ya, seperti Chernobyl atau Bhopal gitu ya. Karena ada kesalahan kebijakan ini banyak juga di kita ya. Ada disastrous human error ya, kecelakaan pesawat atau itu. Nah, ada sebuah hadis ya di mana Rasulullah bersabda ya, ma anzalallahu ta'ala illa anzala lahu syafa'ah ya. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya ya. Dan di hadis yang lain likulli ta'in tawa'un fa idza asabat tawa'ud ta'ah fara'a bi idnillahi azza wa jalla ya. Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah SWT. Nah, jadi untuk setiap bencana alam pasti ada cara menanggulanginya. Ini harus kita imani ya, seperti ini. Setiap ada bencana alam itu pasti ada cara menanggulanginya bagaimana. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Tidak ada penyakit itu yang merupakan kutukan ya. Pasti nggak ada obat yang enggak ya. Karena Allah sudah mengatakan, Rasul mengatakan ya, anzalallahu ta'an illa anzalalahu syafa'ah. Allahu Akbar. Nih tolong panitia bantuin dong yang berisik di mute ya. Ya, ini peta gempa ya di Indonesia ya dari beberapa tahun terakhir ya. Ini Masya Allah ya, kita yang gempa dangkal banyak, gempa menengah, gempa dalam juga ada. Yang relatif aman itu cuma di Kalimantan, relatif ya. Ada juga di sana sesar-sesar kecil-kecil ya. Jadi, tidak sama sekali nol itu enggak ya. Masih ada, tapi yang gempa-gempa besar ya, karena itu enggak ada di Kalimantan. Di sepanjang pantai selatan Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua, Maluku ini Masya Allah. Enggak ada tempat aman. Karena kalau gunung berapi kita punya 129 ya, ini juga di jalur yang kira-kira sama dengan jalur gempa itu ya, banyak sekali tempat ya. Mungkin Papua enggak, kalau Papua enggak, Papua gempanya aja, gunung berapinya enggak sampai Papua. Ya, soal gunung berapi itu Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Berarti lekal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk supaya mereka berpikir. Jadi gunung itu makhluk Allah juga ya. Dia punya kekuatan yang sangat besar dibandingkan manusia. Tapi manusia punya kebebasan karena gunung dulu ditawari kan kalau manusia itu tawari ya manusia mau ya Allah menciptakan membuat ibarat seperti itu. Untuk manusia itu ada ayat fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Di setiap jiwa itu diilhamkan jalan durhaka dan jalan takwa. Kalau gunung enggak bisa durhaka. Gunung itu selalu bertakwa. Tapi jadi gunung itu sangat takut ya. Kalau seandainya mereka diberi kebebasan gitu, waduh gimana ini ya? Padahal mereka punya kekuatan yang dahsyat sekali. Ya, jadi untuk status gunung itu ada 4 level ya. Nah kemarin di Semeru itu baru level 2 ya, waspada sebenarnya. Biasa belum, apalagi 4 ya. Tapi kok tiba-tiba keluar ya, jadi rupanya memang kita mesti meninjau ulang nih tanda-tanda level ini ya. Karena bisa saja ini kan levelnya ditentukan dengan tanda-tanda getaran ya dari gempa tremor ya, kemudian dari aktivitas gas ya, kemudian juga erupsi kecil-kecilan ya, keluar batu-batu kecil ya. Nah itu ternyata kemarin memang belum ya, jadi langsung aja kayaknya ada guguran ya, ada longsoran gitu, longsoran geologik di
atas itu sehingga langsung magma itu keluar ya. Jadi nggak detektornya nggak mencatat itu peningkatan gempa, tremor dan sebagainya, itu langsung buka langsung keluar. Jadi ya ini Masya Allah ya. Jadi rupanya ke depan kita harus memikirkan satu metode baru untuk mendeteksi gunung yang mau meletus ya. Mungkin bisa dengan artificial intelligence ya barangkali ya. Ini sama dengan ketika tsunami di Palu itu juga nggak nyangka itu. Rupanya ada tsunami karena longsor bawah laut ya. Itu nggak diprediksi sebelumnya. Biasanya kalau itu gempa terus kalau sekian menit nggak ada ya sudah, berarti sudah selesai. Ternyata gempa itu menyebabkan satu massa yang cukup besar di bawah laut itu rapuh gitu dan gugur gitu, blek lah itu karena massa sangat besar maka timbul tsunami yang paling banyak membuat kematian itu tsunami itu sama likuifaksi ya, bukan gempanya kalau di Palu tempo hari itu. Nah kalau antropogenik itu ayatnya ini ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhi'uhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah rasakan pada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar ya. Ini orang buang sampah itu kan ya, kalau sampahnya besar ya dampaknya besar, sampai kecil mungkin ya genangannya sekitarnya aja ya. Jadi kerusakan antropogenik ini adalah diduga kuat ini adalah climate change ya. Perubahan iklim itu antropogenik karena kenaikan karbon dioksida di atmosfer sejak era industri ya. Industri sudah 200 tahun ya, dari tahun 1980-an kira-kira waktu itu, 200 tahun lebih. Meskipun ada kelompok yang denial juga ya, kelompok yang menolak climate change ya, dengan alasan ini biasa ini ya, siklus geologis. Nah zaman kuno itu juga memang ada, dulu pernah ada zaman es juga ya, sebelum ada industri itu. Nah, saya akan menunjukkan sekilas kalau banjir itu seperti apa ya, sistem banjir ya. Jadi banjir itu ya adalah sebuah siklus di mana dimulai dengan pancaran sinar matahari ya, kemudian menguapkan air dari permukaan bumi ya, dan laut ya, kemudian jadi awan, jadi hujan ya, hujan turun di mana-mana, di hutan, di kota ya. Nah, hutan ini jadi persoalan ketika ada illegal mining, illegal logging, atau konversi yang ugal-ugalan ya, brutal konversi, sehingga vegetasi di hutan itu sangat berkurang ya sejak ya mungkin di Indonesia sejak 30-40 tahun terakhir. Biasanya kalau kita menganalisis banjir itu data 40 tahun terakhir ya, dari tahun 80. Bisa jadi dari tahun 70 juga bisa, karena ketersediaan satelit remote sensing itu dari tahun 70-an ya. Jadi bisa sekarang 50 tahun terakhir, di mana satelit itu sekarang juga sudah banyak yang gratis ya datanya, jadi kita cukup dimudahkan sekarang untuk menganalisis semacam itu ya. Nah kemudian ini airnya ini kalau tertahan di atas oleh satu ya kayu atau apa ya yang numpuk di atas ya, kemudian suatu ketika nggak kuat sehingga kemudian timbullah banjir bandang. Itu terjadi itu gitu ya, berkali-kali, terakhir di Batu ya, di Malang ya, seperti itu banjir bandang. Kemudian air ini seandainya pun nggak ada banjir bandang ya, itu wilayah sekitar sungai itu akan terkena limpasan ya. Kenapa? Karena ya airnya bertambah ya, airnya bertambah, dan sungainya juga sering mendangkal ya, karena membawa endapan dari atas ya, nah, banjir limpasan. Jadi ada 4 banjir sebenarnya, banjir luapan, banjir limpasan. Ada 4 jenis banjir: banjir bandang, banjir luapan, banjir kota ya, di kota. Biasanya di kota itu ya sederhana sekali, karena air yang masuk dikurangi air yang dikeluarkan ya, dikurangi penguapan, dikurangi resapan, itu masih lebih ya. Jadi kalau di Jakarta Pak Anies itu bikin sumur resapan ya, bisa saja suatu ketika berlebih, itu nggak cukup, dan berhari-hari nggak ada panas gitu, nggak menguap juga airnya ya, buangnya juga susah ya, banyak polusi juga yang menghambat aliran air. Ya udah terjadi banjir kota ya. Nah, terakhir adalah banjir rob ya, banjir rob itu di tepi laut ya. Ini banyak kota sudah mengalami karena ada land subsidence ya, penurunan muka tanah. Di Semarang, di Pekalongan, di Jakarta itu ada tempat-tempat yang kena banjir rob. Itu solusinya belum ada hingga hari ini ya. Banyak teori, banyak proposal, tapi belum dilakukan ya. Nah, saudara sekalian, jadi ini adalah satu sistem ya,
di mana sekarang ditambah dengan climate change dari apa ya, karena tadi struktur komposisi gas di atmosfer itu kan berubah ya saat evolusi industri. Jadi kadar CO2 itu jauh lebih tinggi dari dulu ya, sehingga sinar matahari itu yang dipantulkan oleh permukaan bumi itu terperangkap ya, sehingga kemudian makin panas. Kalau makin panas, maka pola awan hujan berarti bergeser kan ya. Dulu itu musim hujan itu hampir di Katulistiwa ya, di tempat kita itu musim hujan itu hampir sama dengan musim kemarau. Sekarang musim hujan lebih pendek ya. Lebih pendek. Kalau dulu bisa 6 bulan, sekarang 4 bulan itu 3 bulan. Tapi hujannya lebih lebat karena makin pendek tadi ya. Jadi dan ada tempat-tempat lain juga yang dulunya nggak hujan jadi hujan ya, berubah lah, semuanya berubah. Jadi membuat banyak hal jadi runyam ya. Nah, ini semua ada yang merupakan akibat dari tekanan ekonomi dalam sistem kapitalisme liberal. Kapitalisme liberal itu mendorong ini illegal logging, brutal conversion ya, hutannya berkurang ya. Kemudian juga mendorong tata ruang di perkotaan makin jarang ada ruang terbuka hijau ya, di pinggir pantai banyak gedung, banyak pabrik yang milik tanah ya, semua ya, ditambah revolusi industri itu secara umum ya. Nah, sekarang solusinya bagaimana nih menghadapi bencana ini? Saya mengusulkan dengan 2 kaki. Mohon dibantu ya, ini Ibu coba tolong, halo. Ya, makasih ya. Ya, jadi 2 kaki itu pertama adalah ilmu langit, yaitu dimensi teologis, yaitu iman dan takwa ya. Satu prinsip bahwa bencana itu iradah Allah ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Menguji manusia siapa yang lebih baik amalnya. Jadi yang tidak semua bencana itu azab ya. Yang pasti kena azab itu yang saat terjadi bencana, dia sedang maksiat, belum sempat tobat dan keburu tamat, itu sudah pasti azab itu. Tapi kalau yang tidak meninggal ya, itu sebenarnya kesempatan ya, dia bisa dikasih waktu untuk bertobat ya. Tapi bukan azab itu. Bencananya sama ya, tapi yang satu azab, satu bukan, satu pengingat aja. Banyak juga tempat-tempat yang kena bencana itu bukan tempat maksiat, ada masjid. Jadi Sumatera Barat waktu gempa tahun 2009 itu ada 900 masjid yang roboh ya kena gempa ya. Jadi nggak benar bahwa masjid asli aman, enggak ya, itu ya ada masjid-masjid yang aman karena mungkin waktu membuat itu dulu serius ya, masang beton yang serius ya, pilar-pilar itu serius, bahkan melebihi speknya biasanya gitu. Tapi kalau bikinnya ya dananya cuma segitu ya, bikin saya segitu ya roboh juga. Nah, jadi yang kena bencana tapi selamat itu semoga makin taat, yang luput dari bencana jadi bersyukur, ingat kewajibannya menolong yang kena, bukan menghujat ya. Jadi kadang-kadang kita ini banyak orang itu yang sok tahu ya, ada bencana terus kita katakan bahwa itu yang kena bencana itu kan ahli maksiat. Kalau enggak juga ya, yang di Kota Palu yang kena gempa berapa tahun yang lalu itu banyak juga yang bukan ahli maksiat. Ya tadi yang di masjid, yang ahli maksiat ada yang kena memang, tapi ada mati juga. Tapi yang bukan ahli maksiat yang mati juga ya, ada juga itu. Pas mati syahid itu bukan azab itu ya. Jadi untuk melatih kesabaran dan tawakal pada mereka ya. Bagi seorang mukmin tidak ada bencana yang buruk karena mereka biasa bersyukur atau bersabar ya. Ya tadi ini yang saya baca tadi ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Wal azizul ghafur ya. Jadi dialah yang menciptakan hidup dan mati dan hidup supaya menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kemudian juga ini bahwa sesuatu yang tidak enak bagi kita itu belum tentu buruk ya. Nah, bencana itu ya sepintas memang jadi susah ya, jadi wah ini masjid kena gempa sehingga kemudian pecah semua pipa-pipa airnya pecah ya, terus kemudian listriknya mati ya, sumurnya juga rusak ya. Bagaimana nih nggak bisa wudhu nih, bahkan mungkin sekitarnya nggak bisa minum ya. Nah itu nggak enak ya, tapi belum tentu itu buruk bagi kita. Allah berfirman ya, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ya amat baik bagimu.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia makruh. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, saudara sekalian, ya ini contoh hari ini masjid di Kota Palu, saya foto sendiri. Saya jadi kayak menara pisah. Orang takut masjid yang takut tiba-tiba menaranya roboh nih. Maksudnya relatif tidak rusak, tapi menaranya miring seperti ini ya. Jadi takut mereka ya. Tapi waktu itu ya mereka mengusulkan ke Pemkot supaya ya diroboh itu sekalian menaranya karena khawatir ya. Tapi ya terlalu banyak yang benar-benar roboh, belum banyak yang diselesaikan waktu itu ya. Saya nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa ya. Ya. Nah tadi ilmu langit, sekarang ilmu dunia ini. Ya. Jadi ilmu dunia itu sains dan teknologi. Ya. Jadi bahwa bencana apapun itu harusnya membuat kita makin cerdas, ya. Belajar. Ini bagian dari ilmu langit juga sebenarnya kan. Ya. Jadi kita diuji oleh Allah untuk amal kita gimana. Nah, di antara amal kita itu adalah mempelajari sifat-sifat bencana. Ya. Sehingga dapat membuat mitigasi, prediksi, bahkan peringatan. Jadi ada bencana itu yang hanya bisa dimitigasi. Ya. Ada yang bisa diprediksi, ya, kalau bisa diprediksi berarti bisa dimitigasi. Ada yang bahkan peringatan dini. Yang bisa semuanya ini kayak banjir itu bisa semuanya. Banjir, longsor itu bisa semuanya. Kalau gunung meletus itu hanya peringatan dini, ya. Tapi prediksi nggak bisa. Ya. Tsunami peringatan dini. Ya. Kalau gunung meletus bisa prediksi juga ya, maaf. Yang nggak bisa prediksi, nggak bisa peringatan dini itu gempa. Ya. Gempa hanya bisa mitigasi. Bisa mitigasi. Jadi luar biasa kalau gempa itu. Ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui ilmunya ini ya, kita mesti memperkuat ketangguhan kita terhadap bencana. Ya. Kita mengembangkan teknologi yang tepat, kemudian memasyarakatkan budaya sadar bencana. Ya. Bahkan diarahkan agar politik dan ekonomi kita juga menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu parameter. Jadi kalau bikin satu yang besar ya, satu proyek yang besar itu kita harus mikirin ini. Kalau ada risiko-risiko bencana ini mitigasinya gimana? Jangan sampai nanti kejadian harus kemudian baru apa istilahnya baru mengajak tawakal ya, nggak betul itu. Ya. Tawakal itu bukan menihilkan ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari tawakal sebenarnya. Kalau kita banyak tuh hadis-hadis yang menunjukkan seperti itu. Kalau sahabat datang ke Nabi bawa untanya kan, terus dia datang, ini untaku aku ikat dulu baru tawakal atau aku lepas saja, toh tawakal juga. Kalau mau lepas ya lepas ya. Nabi mengatakan ikatlah untamu baru tawakal. Itu eksplisit ya. Jadi enggak ikhtiar itu bagian dari tawakal, tidak terpisah. Ya. Jadi kalau ilmu dunia ini ada dua bagian ya, dimensi teknologi dan dimensi sosiologi. Ya, kalau teknologinya ya ini ya kita di batas lempeng benua ya. Ada 4 lempeng yang di sekitar Indonesia ya, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Filipina. Ya. Itu saling mundur-mundur ke karuan. Lempeng ini saling mendesak dengan kecepatan antara 10 sampai 20 cm setahun. Ya. Cukup signifikan, teramati dengan baik. Ya. Kantor saya termasuk yang memiliki tugas rutin mengawasi ini. Di tempat kami ada pusat jaring kontrol geodesi dan geodinamika ya, yang mengawasi seperti ini. Ya. Nah kemudian di ini ada 129 gunung api ya, semua juga berpotensi gempa. Jadi ada gempa seismik itu ya, gempa tanpa gunung api itu di Papua ada, ya. Ada di Kalimantan juga meskipun tidak sebanyak di Jawa ya. Tapi ada gempa yang vulkanik itu yang guguran ya, guguran gempa apa? Jadi ketika aktivitas vulkanik itu ada ruang gitu ya, ruang penuh gas gitu, nanti sudah gugur gitu. Nah, itu gasnya keluar berupa letusan gitu, berupa awan panas gitu ya. Ya kemudian kita juga di persimpangan angin dan arus laut ya. Ini hidrometeorologis, angin dari Asia ke Australia atau sebaliknya ya. Juga arus ya dari Pasifik ke Hindia dan sebaliknya ya. Jadi ini luar biasa kita ini ya. Mestinya kita ini paling pakar dalam masalah bencana di dunia ya. Tapi ya sampai hari ini kita kalau masalah gempa, tsunami itu kita menganggap yang paling jago itu orang Jepang ya. Gempa dan tsunami. Kalau masalah banjir yang paling jago itu orang Belanda ya. Masalah angin puyuh ya, badai itu yang paling jago orang Amerika katanya ya. Allahu a'lam ya. Kekeringan ya, asap
kebakaran hutan itu orang Australia. Kita ini kebanyakan mungkin nggak spesialis, jadi semuanya diurusin mau tidak mau. Ya. Ada rumus mitigasi bencana, ini ilmu dunia ya, ilmu teknologi itu R sama dengan H kali V dibagi C. Jadi R itu risiko bencana, ya, risk ya, itu ancaman bencana atau hazard ya, jadi keadaan bencana di suatu tempat ya, ada banjir, ada longsor, ada gunung api dan sebagainya, dikalikan kerentanan itu V ya, vulnerability dibagi kapasitas atau C ya. Nah, ancaman bencana seperti gempa dan sebagainya itu dulu sudah ada ya. Yang berubah itu adalah ya, jadi dan ancaman bencana itu sebagian besar itu given ya. Itu merupakan qadar dari Allah, qadar dari Allah. Ya. Qadarnya itu kita pelajari kan, ada hukum. Qadarnya itu kita kadang-kadang nggak tahu nih ada apa yang bisa memicu lebih cepat. Kayak gempa itu ya. Gempa itu daerah-daerah yang rawan gempa itu ada qadarnya. Kita sudah petakan, cukup bagus lah. Peta-peta itu ada yang petanya sudah lebih rinci lagi ya, di sesarnya sudah kita peta. Kalau yang di sepanjang Pulau Jawa itu ada sesar Baribis itu insya Allah sebentar lagi selesai itu dipetakan itu. Jadi itu sampai Jakarta sekali luar biasa itu, kota besar kelewatan sesar. Nah kalau orang bikin gedung pas sesar itu ya risikonya sangat tinggi. Kalau bisa janganlah. Sesarnya boleh lewat taman tuh boleh, taman kan enggak. Ya Pak, rusak sebentar nggak apa-apa. Tapi jangan fasilitas publik atau jangan gedung-gedung untuk penduduk gitu ya. Nah, banjir itu ya ada tempat-tempat yang harus banjir. Di Jakarta itu juga sampai namanya masih diabadikan karena nama Rawamangun ya. Rawamangun itu memang rawa ya. Di peta-peta Belanda itu rawa di situ ya. Rawa ujungnya ada daratan kecil yang menonjol di atas rawa. Banyak tanaman gadung, nah, namanya Pulau Gadung. Sekarang masih Pulau Gadung juga, nah. Sekarang pulaunya udah nggak tahu sebelah mana pulaunya. Ya, rawanya juga udah dibangun sehingga jadi Rawamangun, ya. Rawa yang dibangun. Nah, dan kita lebih rentan karena jumlah penduduk lebih banyak. Ya. Jakarta itu oleh Belanda dulu, oleh zaman VOC itu penduduknya baru berapa ya? Mungkin 30.000, 50.000-an lah dibangun. Dan prediksinya tuh kota itu maksimum dipakai oleh 600.000 orang. Nah sekarang 12 juta orang. Ya gimana nggak rentan itu seperti itu. Ya. Jadi ekonomi juga makin besar makin rentan. Ya. Di dunia ini yang makin rentan tuh kota-kota kayak New York, ya kalau San Francisco, ya itu rentan sekali karena ekonominya sangat besar di sana ya, banyak ini ya, banyak nilai value yang sangat mahal gitu. Nah, kalau ada gangguan seperti bencana, dampaknya langsung terasa. Ini sosiologis. Ya. Sosiologis. Nah, kemudian ada kapasitas itu teknologi dan sosiologi juga. Ya. Jadi ancaman bencana atau risiko bencana itu bisa berkurang ya kalau kapasitas kita meningkat ya. Ini bisa dipandu saya memanfaatkan teknologi ya, bangunan tahan gempa ya, atau rumah anti banjir ya. Banjirnya datang tapi rumahnya nggak kena, pakai rumah panggung. Ini nenek moyang kita dulu kan di daerah-daerah di Kalimantan itu pada bikin rumah panggung. Cukup tinggi juga ya, banjirnya bisa 2 meter banjir. Nah sekarang kadang-kadang orang bikin perumnas nggak. Setahu saya belum ada ya perumnas gitu ya. Yang modern nggak zaman sekarang itu modelnya rumah panggung, nggak ada itu ya. Akibatnya rumah-rumah itu ya di Banjarmasin, di mana-mana itu ya, di Balikpapan itu ya banjiran gitu ya, di Palangkaraya, di daerah ini dekat ibu kota negara yang baru akan dibangun itu banjir itu ya. Kalau rumahnya nggak kebanjiran, rumah panggung ya, jalannya banjir. Nah ini jadi itu bangunannya, kemudian orang-orangnya bisa dilatih ya, ada tsunami drill misalkan ya. Jadi ini bagian dari yang ikhtiar kita yang bisa kita usahakan yang C ini. Nah kalau kerentanan itu ya given juga ya, perempuan itu lebih rentan dari laki-laki. Bukan karena perempuan lebih lemah ya, sebagian benar ya, tapi karena perempuan itu banyak yang lebih peduli pada orang lain. Jadi ketika ada peringatan dini gitu yang ada tsunami gitu, kalau laki-laki langsung kabur aja, dia lari aja langsung. Yang perempuan tuh ingat anaknya, ingat orang tuanya, ya bahkan kadang pasrah aja di membersamai orang tua. Kemarin siapa Rukmini ya di
di Semeru itu dia ya udah membersih ibunya yang sudah sepuh ya. Mungkin orang lain nggak begitu ingat punya ibu yang sudah sepuh seperti itu ya. Tapi kalau laki-laki langsung lari, akhirnya dua-duanya meninggal semua. Rentan mereka ya. Ya, jadi kalau langkah meningkatkan kapasitas ini kurang, maka kita akan merasakan bencana itu semakin hari semakin parah. Nah, dulu di masa di masa peradaban Islam ya, itu ada ada jejaring yang kuat ya dulu ya, saling berbagi saat bencana terjadi. Kemudian juga mereka lebih terlatih ketika waktu itu ada jihad fisabilillah ya. Nah, sekarang ini kan jejaringnya sudah mengendor ya. Kita ini kalau ada bencana itu biasanya terus malah ada penjarahan ya. Itu dengan di Jepang ya. Jepang itu masya Allah waktu gempa di Sendai 10 tahun yang lalu itu banyak itu kan sampai kota Sendai itu tidak berfungsi berapa hari gitu. Orang tuh sampai akhirnya mecah ini karena nggak ada makanan, dia mecahin kaca di supermarket ya, sampai segitunya gitu kan. Nah, untuk ngambil makanan itu ketika sudah beres, sudah recovery ya, itu banyak yang datang ke supermarket mau bayar ya duit yang padahal mungkin ya sudah dibantu sama negara ya, tapi orang merasa ini kewajiban dia ya. Ya, jadi saat ini bencana belum benar-benar ditangkal ya, baru tawakal ya sekarang. Jadi ilmu langitnya itu belum benar, ilmu dunianya juga belum benar sekarang, jadi repot kita. Ya. Jadi tawakal dan menolak bala dengan ketakwaan itu dimensi teologis, ilmu langit lah. Jadi kalau orang beribadah ya yang benar itu yaitu ilmu langit ya. Itu, tapi tidak boleh mengurangi kadar ikhtiar pada dimensi sosiologis dan teknologis ya. Justru ketakwaan itu harus mampu mendorong kemampuan kaum muslimin untuk menguasai teknologi dan meningkatkan kepedulian di masyarakat dalam menghadapi bencana ya. Di zaman Utsmani dulu banyak orang membangun gedung-gedung tahan gempa ya, ada seorang arsitek yang fenomenal ya, dan dia umurnya panjang lagi. Orang yang sangat hebat dan umurnya sampai 100 tahun. Jadi ada ratusan bangunan karya dia. Itu bangunan karya Sinan ini, Mimar Sinan namanya ya. Itu nyaris sampai sekarang masih utuh semua. Jadi masjid-masjidnya itu dibangun di tempat yang stabil ya, nggak dilewati besar. Dan bangunannya itu bangunan yang kokoh sekali ya. Ini contoh di waktu gempa di Istanbul yang beberapa belas tahun yang lalu itu ada masjid itu utuh ya. Sampingnya itu roboh ya. Bangunan baru roboh. Ya ada juga bangunan baru yang nggak roboh sih, karena memang ya ini dipertimbangkan ada dua hal ya, di lahannya itu tidak di jalur besar dan memang kokoh gitu kan, bangunannya kokoh. Ini skala 8 itu nggak apa-apa. Ya. Jadi pernah dulu pemerintah Turki itu mengundang para pakar di Jepang ya, karena di Turki itu banyak masjid-masjid yang masuk warisan budaya dunia ya, buat culture heritage ya. Jadi Jepang datang membawa perlengkapan yang canggih yang bisa melihat di bawah tanah ya, namanya GPR ya, ground penetrated radar. Ya. Setelah itu mereka malah takjub ya, wah mestinya kami ini yang belajar sama Turki ini gedung-gedung tua ini dari 500 tahun ini ternyata sudah lebih tahan gempa daripada gedung-gedung kami. Ya memang ini mungkin juga dulu bangunnya sangat serius jadi lebih kuat dari gedung biasa. Memang lebih mahal barangkali ya, tapi ya itu 500 tahun bertahan. Ya, jadi para penguasa Islam zaman dulu itu menaruh perhatian yang besar agar tersedia fasum yang mampu melindungi rakyat dari berbagai bencana. Jadi fasumnya sendiri nggak kena bencana ya, kalau gempa yang nggak ikut roboh, kalau banjir nggak kebanjiran. Dan pada saat yang sama itu bisa jadi tempat evakuasi. Jadi kalau ada alarm gitu ya untuk berlindung, itu mereka bisa ke masjid dan aman ya, aman. Itu luar biasa. Di masjid dipakai tidak hanya untuk ibadah tapi untuk evakuasi bencana. Ya. Jadi dulu mereka juga membayar para insinyur ya untuk selain membuat bangunan tahan gempa juga membuat alat dan metode peringatan dini, termasuk membangun bunker logistik ya, hingga melatih masyarakat tanggap darurat. Ya. Jadi saya tidak sempat memasang gambar yang lebih banyak ya. Jadi kayak bunker itu ya, itu ada cerita dulu waktu tentara Prancis ya, tentara Jerman ya saya lupa, tentara Eropa saat Perang Dunia Pertama itu di Libya itu ada tempat-tempat yang kota yang sudah cukup tua ya. Itu mereka menemukan sebuah bunker itu cukup tua, terus bunkernya sudah ditinggalkan puluhan tahun sebelumnya. Itu masya Allah di dalam tanah itu ya, itu ada persediaan bahan pangan.
bahan pangan, jadi kayak gandum yang masih di dalam bulirnya ya, itu bisa tahan mungkin 50 tahun 100 tahun masih tahan. Kalau sudah dibuka mungkin lebih cepat rusak ya, tapi kalau masih kalau beras dalam bulirnya itu, dalam gabahnya itu tahan lebih lama itu. Nah jadi semacam itu. Jadi juga mereka dulu karena masih ada jihad ya, itu ya lebih terlatih untuk mobilisasi ya, bikin dapur umum ya, bikin apapun ya. Sekarang kalau udah lama nggak ada jihad ya, jadi nggak terlatih rakyat kan, nunak dulu nggak sikap ya, karena nggak pernah latihan. Memang kalau kita bicara bencana itu tidak mudah ya, meyakinkan orang, meyakinkan DPR, meyakinkan pemerintah ya, kita menyediakan ini semua ya, peningkatan kapasitas ini ya, mitigasi secara umum ya. Jadi soalnya kadang-kadang kalau sukses ya, itu orang kan bilang begini, ngapain buang tenaga dan biaya, katanya juga nggak jadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa itu karena mitigasinya berhasil ya. Karena ya orang nggak di daerah yang rawan bencana ya, ada early warning dan sebagainya ya. Tapi kalau terjadi ya, kalau semua usaha ini gagal, orang kan berkata, mau ngapain buang tenaga dan biaya, nyatanya juga tetap terjadi bencana. Kan susah kan. Intinya tuh orang tuh malas ya, nggak mau berbuat gitu ya. Nah, jadi sangat berbeda di masa dulu ya. Dulu para pemimpin di dalam daulah Islam itu orang-orang yang terlatih dalam tanggap darurat. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan dalam situasi normal maupun genting. Bukan hanya pandai sering. Nah ini Kak, sekarang ini ada ya di Amerika itu dibuat ya. Saya nggak tahu ini di bantuan cuma-cuma ke masyarakat atau dijual di supermarket ya. Jadi ada namanya disaster with kids ya. Cukup untuk 2 minggu. Jadi kita di dalamnya itu ada air, ada makanan ya, ada sedikit obat-obatan, ada senter, ada radio kecil ya, ada ya macam-macam lah. Jadi kalau ada bencana cukup bawa tas itu aja langsung keluar gitu ya. Itu insya Allah aman gitu untuk 2 minggu ya. Air itu juga mungkin bukan, kalau airnya mungkin juga cukup sehari ya, karena berat juga bawa air untuk 2 minggu ya. Tetapi ada penjernih air, pasangnya dibawain penjernih air sehingga ya bisa bertahan nantilah untuk waktu yang lebih lama gitu. Nah, kemudian tugas pemerintah apa? Mereka saling mengingatkan ya ke masyarakat juga bahwa itu sangat dekat baik dari bencana atau selainnya ya. Sehingga tergerak untuk menyiapkan bekal akhirat. Dunia ini sementara. Maaf Prof. Fahmi, waktunya 10 menit lagi ya. Iya, hampir selesai. Nah, jadi ketika bencana yang sebenarnya terjadi, itu secara mental, secara ilmuwan itu sudah lebih siap ya. Secara jejaring sosial telah siap saling tolong, dan secara teknologi juga siap. Tapi memang ini siklus ya. Ini saya petikkan satu kalimat di bukunya Ibnu Khaldun nih. Era yang berat akan menghasilkan generasi yang hebat ya, selama mereka sabar dan terus belajar. Generasi yang hebat akan melahirkan era yang mudah. Kalau nggak sabar dan terus belajar, ya nggak melahirkan generasi yang hebat ya. Yang miskin terus, yang terbelakang terus. Tapi kalau mereka ada yang sabar dan tekun belajar, itu akan berubah situasi. Nah kemudian era yang mudah akan melahirkan generasi yang lemah. Biasanya begitu. Bila malas bersedekah dan lalai berdakwah. Nah ini. Tapi kalau kita tidak malas bersedekah dan lalai berdakwah, ya insya Allah akan di atas terus. Generasi yang lemah akan kembali memunculkan era yang berat. Jadi muter ini ya. Jadi simpulan kita adalah bahwa bangsa yang tak sabar belajar di era yang berat mustahil melahirkan generasi yang hebat, dan bangsa yang malas bersedekah dan berdakwah di era yang mudah pasti segera melahirkan generasi yang lemah. Dulu umat Islam di masa Nabi itu sebenarnya sangat berat ya, di bawah mereka, tapi mereka orang yang sabar dan tekun belajar. Nah ketika umat Islam sampai di era yang tertinggi, era termudahnya ya, di masa Abbasiyah ya, di masa Al-Ma'mun, Ar-Rasyid dan seterusnya, itu mereka masih tetap jaya sampai ratusan tahun kemudian ya. Ketika mereka tidak malas bersedekah dan tetap berdakwah. Tapi kemudian ketika mereka mulai lalai dalam berdakwah, dalam bersedekah, juga mereka turun juga. Jadi untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat semua ya, mari kita sabar belajar
rajin bersedekah dan berdakwah. Ya, maka bangsa ini akan hidup di era yang mudah namun berkah. Karena tetap menawarkan generasi yang berkah. Itu saja ya sebagai penutup nih mengenalkan buku saya. Ada di online di Tokopedia ya. Stespion Ami. Baik, saya kembali pada moderator pada puluhan definisi buku. Itu apa namanya di FAO ya, di Food and Agriculture Organization ya, PPAG itu ada upaya untuk membuat peta progres land cover ya, cakupan untuk lahan di seluruh dunia itu. Termasuk ikan, termasuk agriculture, termasuk perkebunan dan sebagainya. Jadi rupanya yang hutan ini definisinya beda-beda, banyak sekali lah, 36 kalau nggak 36 definisi. Sangat berbeda sih kak, hutan definisi kita dengan definisi di Norwegia itu definisi di Nigeria itu beda. Yang bagi kita bukan hutan, bagi mereka hutan. Nah, kalau kita menganggap ya untuk definisi kita ini paling cocok memang untuk Indonesia. Karena kita ini daerah tropis ya, daerah yang bergunung-gunung, berpulau-pulau, itu cocoknya definisi kita. Yaitu adalah apa namanya kesatuan ekologis, ada seperti itu, kesatuan ekologis. Jadi itu kalau daerah sudah di hutan tropis ya, hutan perawan, di hutan tropis perawan sudah dipotongin terus dijadiin kebun sawit, itu sudah rusak. Kalau kesatuan ekologis sudah berubah. Jadi sifat hutan yang semua itu sudah berubah banyak. Bisa lagi seperti dulu ya. Bisa lagi seperti itu. Ini agak lucu juga ya. Jadi banyak orang curiga ini apa pakar yang ini itu sudah dibayar sama apa konsorsium sawit apa ya? Sampai curiga muncul kan? Iya betul. Kayaknya maksudnya kalau kayak di hakim itu kan ada apa komisi misalnya itu hakim itu komisi justisia. Nah, komisi yang mengawasi para hakim karena hakimnya nggak dibayar gitu kan. Nah, di kalangan ilmuwan tuh nggak ada yang kayak gitu, komisi intelektual apa gitu. Orang dibayar sama oligarki ya enggak, jadi itu repot sih. Itu makanya menarik itu berapa. Kalau semata-mata aspek fisiologis kan jadi ini ya. Ada yang semata-mata karena itu land cover. Kalau land cover aja kan bisa pakai citra satu doang. Pakai citra satu doang itu land cover hutan rawan dengan kebun sawit itu sama-sama hijau sama ini. Nah, cuma kalau kita mengawasi yang lebih detail ya, jadi sama-sama hutan pun itu sebenarnya kalau kebun sawit sama hutan tropis itu ada namanya normal vegetation index ya, normal apa difference vegetation index NDVI ya. Ada beberapa indeks ya, macam-macam saya nggak mengalami itu beda NDVI-nya beda. Kemudian juga nanti kalau baca tanahnya wah itu banyak lagi. Jadi teman-teman yang ahli kehutanan ya banyak pengalaman saya. Nah, cuma repotnya dari PB itu yang ngomong itu bukan kehutanan itu. Yang kan loh, kamu itu seperti apa kan gitu ya sanat kamu. Ya, jadi ini kalau di UGM juga dekannya yang merespon itu. Jadi, ini ada beberapa audiens yang sudah resen, mungkin dari senior dulu ya. Ripin nanti setelah itu Pak Alfa, tadi saya lihat yang awal resen, setelah itu Pak Junius. Monggo Profesor Ripin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Tadi tentang bencana banjir gitu ya. Kalau biasanya kalau diminta bicara banjir itu saya mengatakan banjir itu hampir 100% antropogenik. Manusia. Nah ini juga mengacu ke ini salah satu Al-Quran di Al-Mu'minun. Saya menangkapnya begitu ya, ayat 18 bahwa hujan dari langit itu diturunkan sesuai dengan ukuran ya. Nah kalau sesuai dengan ukuran itu kan ya mesti pas, nggak menimbulkan bencana. Nah saya menangkapnya begitu.
Kemudian juga banjir rob. Rob itu ya oleh manusia, karena Lensari gennya kan ya manusia yang memicu. Nah ini pertanyaan saya, apakah persepsi saya atau terjemahan saya begitu itu benar? Terima kasih. Ya, ini Pak Suruh ini ahli hidrologi ya. Ini gurunya ilmu banjir. Ya, jadi kalau saya memahami hujan diturunkan sesuai dengan ukuran, itu artinya ukuran-ukuran itu bisa kita pelajari, Pak. Siklus hidrologi bisa kita pelajari, dan kalau ukuran-ukuran itu kita langgar ya pasti akan terjadi ketidakseimbangan, pasti terjadi banjir. Jadi kalau misalkan kan ada ilmunya kan, jadi kalau hujan sekian milimeter per kan berapa milimeter per meter persegi itu ya, kalau tanahnya seperti ini, daya resapnya seperti ini ya tinggal tunggu waktu sampai dia jenuh kan. Lebih dari itu ya pasti banjir. Ada ukuran. Kalau kita tidak mengikuti ukuran itu, pasti bencana muncul. Jadi di alam yang belum tersentuh oleh manusia itu juga ada banjir kan. Jadi ada di Guatemala ya kalau nggak salah ya, antara Guatemala dengan Panama itu ada satu hutan yang hutannya itu sampai hari ini tidak bisa ditembus kan. Jadi jalan Trans Amerika itu dari Amerika Utara ke Amerika Selatan tidak nyambung. Tidak nyambungnya di situ, di antara Panama dan Guatemala. Kenapa? Itu hutan itu selalu berair, Pak. Jadi kendaraan itu manusia lewatnya susah, Pak. Selalu berair. Hutan rimba raya itu. Itu nggak ada manusianya. Nah, jadi terus gimana ya orang itu bikin jalan lintasnya di pantai saja ya, kayak di Bali gitu. Kalau saya nembus darat tapi jauh itu berapa puluh kilometer itu. Jadi saya dulu menyangka kalau dari Amerika Serikat ke Argentina itu bisa naik mobilnya, nggak bisa. Di antara Panama Guatemala itu karena tadi ada rimba yang selalu berair. Banyak penyakit, semua orang gagal Pak menjajah di dalam hidup hingga hari ini. Jadi itu Pak yang saya pahami Pak. Monggo Pak Alfa. Pak Alfa masih bergabung, berarti sempat resign. Kalau tidak, monggo Pak Julius, silakan. Terima kasih Pak Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, perkenalkan saya Junius, kebetulan dari luar Jawa nih Pak. Kita dari Padang ya, dari Sumatera Barat. Kebetulan yang seperti yang Prof Fahmi bilang tadi, memang kita kebetulan tempat kita tuh berada di lempengan sesar ya, yang kadang-kadang informasinya buat warga kita di Sumatera Barat dan juga di Bukit Tinggi. Kebetulan saya tinggal di dua tempat nih Prof, satu di Padang, satu lagi di Bukit Tinggi. Dua-dua tempatnya adalah satu yang vulkanik, satu lagi yang seismik seperti itu. Jadi mungkin barangkali ingin dapatkan informasi lengkap mungkin barangkali dari Prof Fahmi, bagaimana sih sebenarnya perhitungan pergerakan sesar itu di daerah kami di Sumatera Barat itu seperti apa? Karena banyak sekali informasi yang kadang-kadang informasi itu dipublish ya lewat media sosial yang kadang-kadang membuat masyarakat di Sumatera Barat itu cemas gitu. Walaupun sebenarnya ya seperti yang Prof bilang tadi, itu sebenarnya bencana musibah itu kadang dia memang berbentuk teguran, tetapi juga kadang-kadang juga bisa bersifat apa ya, memperdalam sabar dan juga keimanan barangkali untuk masyarakat kita di Sumatera Barat. Mungkin barangkali ingin dapatkan pencerahan yang lebih lengkap mungkin dari Prof ini, agar kami di Sumatera Barat ya bisa ya tenang lah istilahnya ya untuk menghadapi keadaan yang terburuk sekalipun seperti itu. Terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah menjelajah semua provinsi di Indonesia. Itu Sumatera Barat termasuk provinsi yang paling indah ya. Nomor kedua itu Bali, nomor tiga itu Jawa Tengah, itu yang saya akui. Tapi di semua provinsi yang paling indah itu ancaman bencananya paling banyak. Sumatera Barat itu ada
ada gempa tsunami di pantai itu ya, yang di atas itu ada gunung ya, gunung berapi gitu. Jadi masya Allah ya. Kebetulan nih Prof, saya tuh kebetulan tinggal di dua tempat itu, satu di Bukit Tinggi, satu lagi di Padang gitu, yang memang dekat sekali dengan tsunami yang Prof bilang tadi. Iya. Jadi memang kalau perhitungan potensi bencananya itu ada beberapa sahabat saya tuh yang menekuni itu ya. Ada Prof. Dani Hilman Wijaya dari Bioteknologi ya, di Bandung itu. Dulu dia meneliti namanya paleo tsunami ya. Jadi tsunami purba. Yang diteliti itu koral ya. Koral di laut itu dicek ya. Mungkin kebaca itu bahwa ada semacam periodisasi ya. Ada yang 200 tahun sekali terjadi tsunami besar. Nah, cuma ya itu masih bukan teori yang fix pasti terjadi di semua tempat ya. Untuk di kawasan dari Sumatera Barat sampai Lampung itu agak mirip-mirip. Tapi di Aceh itu kayaknya kok lupa ya, atau mereka sudah lama sekali nggak mengingat itu. Jadi waktu gempa tsunami tahun 2004 ya, itu kan di Sumeneb itu kan aman ya, cuma sedikit sekali orang yang kena. Karena ada tradisi lisan yang mengatakan tentang tsunami. Jadi cucu dari orang yang mengalami tsunami 200 tahun yang lalu itu masih ada, udah tua-tua ya, cucunya itu padahal ya. Jadi cucu itu nggak mengalami tsunami. Tapi kalau katakan kakeknya itu hidup tahun 1800 ya, itu kan ada tahun yang lalu kan ya, 1800, terus meninggal tahun 1850, dan punya anak-anaknya itu hidup sampai tahun 1930-an gitu. Nah itu cucunya ini itu masih hidup sampai berapa tahun yang lalu ya. Itu orang-orang yang ada sekarang itu masih dengar dari si kakek yang itu pun cucu gitu, tapi hidup itu. Nah, di Aceh sudah nggak ada itu. Artinya saya kira di Aceh itu harus sampai zaman Tangga Muda itu kan 1500-an Masehi itu nggak pernah ada tsunami. Jadi nggak ada, tradisi itu udah hilang Pak, nggak ada. Sehingga di Banda Aceh itu nggak ada yang siap. Cuma kalau sekarang kan kita nggak harus mengandalkan lisan begitu ya. Kita sekarang punya alat-alat instrumen. Jadi di banyak tempat itu kita pasang pilar ya, ada pilar ditaruh di batuan yang stabil sekali ya. Jadi nggak geser kena lewat, tapi yang gede sekali tapi pilar. Terus pasang di atas itu GPS permanen Pak. GPS yang hidup terus. GPS geodetis ya. Alatnya itu mahal Pak, satu bisinya 200 juta. Terus terhubung dengan kami di kantor saya di Cibinong itu ada komputer yang memantau terus itu semua ya, tiap tahun dihitung ya, dan itu kita bisa memantau gerakannya. Jadi wilayah di sana itu ya bergeraknya sekitar dari 7 cm sampai 18 cm setahun lah, bergerak ke arah timur laut ya. Jadi satu hari nanti ya berapa puluh ribu tahun mendatang Pulau Sumatera dengan Malaysia itu gabung lah ya. Kira-kira nempel begitu. Nah, cuma ini nggak selalu dalam waktu yang panjang itu gerakannya linear. Kadang-kadang dia berhenti. Nah, ketika berhenti itu ada penumpukan energi. Kayak ibaratnya orang mau menekan kerupuknya nggak langsung bergeser Pak. Nah, tapi suatu ketika kerupuknya nggak kuat ya, materialnya nggak kuat sehingga langsung jut ya. Waktu gempa 2004 itu ya di Aceh itu gerakannya itu dalam beberapa detik itu geser 1 meter lebih. Ini beberapa detik aja ya. Sulit Mak, sampai 9 magnitudenya 9,2 skala Richter itu. Luar biasa. Itu dahsyat sekali ya. Tapi gempa yang semacam ini itu sebenarnya tidak mematikan. Yang mematikan itu kalau bangunannya nggak kuat dan roboh Pak. Gempanya nggak, orang di lapangan ada gempa ya jatuh aja, tapi kan nggak apa-apa, luka-luka. Tapi kalau di dekatnya ada bangunan dari yang listrik yang saya jatuh ya bisa membuat yang meninggal. Jadi makanya gempa itu nggak bisa kita cegah, nggak bisa kita prediksi, tapi bisa kita mitigasi dengan cara kita membuat bangunan tidak di jalur sesar dan kekuatannya tinggi. Jalur sesarnya sendiri itu sedang dipetakan Pak. Ada diketahui di para ahli itu memetakan jalur sesar. Itu nggak semua Padang itu kena jalur sesar, nggak semua Bukit kena jalur sesar. Ada tempat-tempat. Biasanya tempat itu dari geologi dan geofisika itu yang meneliti Pak. Dan mikro itu jangan
diturunkan di situ. Di Jakarta aja ada Pak. Sesar Baribis. Wah itu ngeri juga ya. Itu kalau nanti ngelewatin sebuah bangunan ya pilihannya dua ya. Bangunannya dirobohin, bangun yang lebih kuat, atau jangan bangun di situ. Ya. Karena kalau disuruh pindah kan orang nggak mau kan. Siapa ya, itu mahal ini harganya 1 meternya 10 juta di situ. Tapi kalau ya kamu ngeyel silahkan aja, nanti kalau ada apa jangan ngeluh pemerintah gitu. Dulu waktu tahun 70-an itu ketika Orde Baru membangun kota Palu ya, itu ada geolog terkenal namanya John Cattili ya. John Cattili itu ya mbah gurunya geologi Indonesia ya. Dia memperingatkan bahwa di Palu itu ada sesar Palu Koro. Tapi waktu itu pemerintah yang mengabaikan itu, sudah diputuskan kan, sudah ada kebijakan menjadikan kota Palu jadi kota Sulawesi Tengah, sudah lanjut. Ini investor nanti nggak ingin cerita yang miring seperti itu. Tapi ya jadi 50 tahun kemudian ya, beneran tahun 2017 ya, atau 18 kemarin, gempa yang sangat besar dan menimbulkan likuifaksi. Cuma itu benar-benar wah itu ribuan yang menyaksikan itu, masya Allah, ini serem sekali. Itu anak kita nggak ada, anak kita dulu mau nurut sama nasihat ahli gempa itu ya nggak jadi seperti itu. Di Indonesia ini kan kadang-kadang gini ya, setiap ilmuwan menyampaikan saran seperti itu sering ya harus makan hati ya, karena dianggap menakut-nakutin masyarakat. Memang kalau ilmuwan nggak boleh langsung vokal di muka publik ya, kita di forum ilmiah namanya. Cuma kadang-kadang kan ada wartawan yang masuk itu kabarkan itu bisa dipanggil polisi, bisa diambil situ. Nah, kamu nakut-nakutin masyarakat ya, kamu ini menghambat investasi gitu, seperti itu. Di Indonesia itu yang boleh memperingatkan soal gempa itu hanya BMKG. Kalau Gunung Merapi itu PMBBD ya, hanya boleh. Yang lain nggak boleh. Sekalipun ahli kan. Nah, tapi ya itu tadi kita nggak bisa mencegah kalau ada wartawan yang nguping seminar. Apalagi webinar gini kan kadang-kadang bocorin orang kan, dibarkan kemana-mana itu apa namanya link zoomnya itu kan kita nggak bisa mencegah. Tahu-tahu lu kok muncul di koran gitu. Ya, itu seperti itu Pak. Baik, iya. Jazakallah, Prof. Dari Pak Alfa monggo Pak Alfa yang. Iya, mohon maaf tadi harus ke belakang dulu. Jadi silakan Pak Alfa. Saya auditor pekerjaan pemerintah. Saya muridnya Pak Suripin juga nih. Nah, saya melihat musuh kita itu ada dua. Yang satu orang bodoh tapi ngeyel, yang kedua itu maling. Oke lah, sekarang memang kekhalifahan itu belum berdiri. Tapi berdasarkan pengalaman Prof. Fahmi, bagaimana mencegah dua hal itu? Ya tadi ya, misalkan gempa, kita sudah ilmu teknologi itu sudah cukup ada. Uang katanya 11 triliun juga sudah ada. Tapi ya itu musuhnya, kita provide teknologi dengan harga sekian, kadang user ngeyel. Kalaupun user bersedia, musuh berikutnya kontraktornya kadang jadi maling juga. Bagaimana pengalaman Prof untuk mengatasi hal tersebut? Jadi untuk mengatasi dua hal itu memang ada 3 kunci ya, 3 kunci, dan ini tidak hanya terjadi di peradaban Islam ya. Di peradaban Jepang kunci ya, 3 kunci itu. Satu adalah kesadaran individu. Ya. Tapi kan nggak semua orang mau sadar kan, misalnya gitu. Nggak semua orang mau belajar, nggak semua orang mau menahan diri dari maling, dari nyolong gitu. Maka perlu kunci yang kedua, yaitu kesadaran kolektif ya, atau kultural ya, kultur yang hidup ya. Jadi orang itu mau maling itu takut gitu loh, malu, rasa malu itu kan kolektif. Kalau orang individu sendirian tinggal di pulau pasti nggak malu. Orang tinggal sendirian di rumahnya itu ya dia harus malu dengan siapa gitu kan ya. Tapi kalau di masyarakat itu, kalau masih ada malu, alhamdulillah. Orang malu yang bagus itu bukan malu berbuat, jadi malu mencuri, malu malas ya. Malas tuh malu Pak ya. Ada di Jepang itu ada cerita, ada orang itu dia kehilangan pekerjaan, tapi tiap hari dia berangkat
berangkat pakai jas gitu, berangkat ya jalan-jalan aja muter, tapi dia malu kan disebut pemalas Pak, di rumah aja ngapain itu seperti itu. Jadi nah kita ini di Indonesia ini kok orang sudah mulai terkikis rasa malunya, yang mencuri juga masih cengenges ya, dan jadi terdakwa KPK saja masih cengenges, bahkan sudah terdakwa itu sudah terpidana itu masih bisa melantik Pak ya, dari penjara itu melantik anak buah bupati, sudah terpidana ya, sudah divonis tapi masih bisa pelantikan ya. itu hanya ada di negeri kita ini ya. Nah, kita ini perlu itu. Nah yang ketiga adalah untuk mengatasi orang-orang yang tidak punya malu tadi, itu perlu ada tekanan dari atas ya, tekanan struktural dari kekuasaan. Ketiga ini, jadi kesadaran individu, kesadaran kolektif kultural, atau represi tekanan dari struktural. Tiga-nya harus berjalan bareng ya. Jadi itu semua hukum universal, nggak cuma di peradaban Islam. Nah di peradaban Islam itu cuma ditambah dengan semangat spiritual, itu yang dalam Jepang. Jadi orang itu punya ketakwaan, dorong oleh ketakwaan. Nggak ada yang mengawasi, tapi Allah mengawasi. Itu yang ya, itu bisa menekan. Nggak ada yang mengawasi, tapi kok tetap belajar ya, karena Allah mengatakan belajar lewat Rasulullah yang bersabda. Jadi itu kuat ya. Cuma kayaknya di Indonesia tuh hadis-hadis ini kok agak dilupakan kan. Hadis-hadis yang dipopulerkan tuh hadis sedekah ya, keajaiban sedekah ya. Jarang orang menceritakan keajaiban belajar gitu. Karena belajar itu wajib Pak. Sedekah itu kan sunnah ya. Keajaiban menepati janji ya, keajaiban menjalankan amanah itu jarang gitu kan ya. Yang diutama keajaiban salat duha. Kalau Yusuf Mansur itu keajaiban sedekah ya. Satu lagi itu Arifin Ilham Almarhum itu keajaiban sholawat gitu kan. Ya keajaiban menepati janji itu dibacakan di para pejabat gitu loh ya. Keajaiban menjalankan amanah gitu. Itu yang penting. Kita ini banyak ulama yang juga salah ayat Pak. Ayatnya ayat itu saja ya. Dulu ada seorang alim ya, dia itu sholat tuh di Baghdad ini ya, di Baghdad itu ya kalau ngimamin sholat ya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu suka baca surat yang agak panjang Pak. Sehingga ada seorang amir ya, seorang gubernur itu menegur dia, Syekh ya, mau tolong dong jangan baca surat yang terlalu panjang gitu kan ya. Benar juga sih, ada hadis juga kan ya. Karena jamaah itu ada orang yang punya keperluan dan orang lain yang tidak bisa menunggu terlalu lama gitu. Maka kemudian syekhnya ini membaca satu ayat saja. Tapi satu ayat itu tentang ya, bahwa di hari kiamat nanti, saya nggak hafal ayatnya ya, cuma ingat aja. Jadi ada ayat di Quran itu yang mengatakan begini, bahwa di hari kiamat nanti masyarakat itu pada minta kepada Allah, ya Allah, kami mentaati para pemimpin kami, tapi para pemimpin kami itu menyesatkan kami, maka hukumlah mereka seberat-beratnya. Satu ayat dibaca itu, rakaat pertama. Rakaat yang kedua yang mirip juga. Habis itu si emirnya itu bilang kepada, ya Syekh, kamu besok baca lagi ayat yang panjang nggak apa-apa, tapi jangan 2 ayat. Tapi ini perlu kita sosialisasikan, kalau dicari ayatnya gitu ya. Oke, ada lagi. Masih ada waktu Bapak Ibu 5 menit lah ya. Silakan kalau ada yang masih ada yang mau ditanyakan atau menanggapi. Dari Pak Agus Yanto mungkin, Pak Khairul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Amin. Ilmunya Ustaz Fahmi dan juga Ustaz Singgih ya. Untuk kesiapan ini ya, Ustaz, kesiapan kita sebagai manusia di dalam menghadapi risiko bencana ya, tadi ada mitigasi. Kira-kira untuk dipadukan dengan
ilmu langit tadi, sehingga kemudian kedua-duanya harus dijalankan bareng-bareng, siap secara ilmu dunia dan juga siap secara ilmu langit. Jadi nampaknya memang dorongan atau motivasi yang sifatnya spiritual yang ke arah itu nampaknya juga harus disampaikan bareng-bareng oleh ilmuwan ini. Barangkali Ustadz punya rumus ya untuk memadukan kedua hal tersebut. Syukur Ustadz. Ya, saya kira rumusnya memang dakwah ya, ngomong-ngomong ya, sama keteladanan ya. Jadi Quran itu kan mengatakan gini, "Ut'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ut'u itu serulah ya, serulah itu artinya dengan lisan. Atau kalau zaman sekarang bisa dengan media yang lain ya, dengan tulisan, dengan video. Tapi intinya adalah menyeru, serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Itulah sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah ini apa? Hikmah ini adalah hujjah, adalah ilmu, adalah bukti yang tidak terbantahkan, bukti yang sangat kuat itu kalau zaman sekarang itu bisa dua macam, bisa berupa best practice. Ini loh terbukti loh, aku bikin kayak gini nggak banjir lagi, itu best practice gitu kan. Nah, bisa juga dengan data ilmiah ya. Tapi yang best practice itu keteladanan itu paling sip ya. Kalau orang menunjukkan ini, wah, di Semarang itu tanahnya turun ini, mas, banjir rob terus. Kita bisa menunjukkan itu Belanda itu tanahnya lebih rendah dari laut sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi di Belanda sudah tanah itu nggak ada banjir lagi. Kenapa? Nggak ada banjir tuh. Pak Suripin tuh yang pasti tahu ya. Kenapa? Karena mereka bikin dam besar sekali damnya itu. Kalau pas airnya surut ya, itu damnya dibuka sehingga jadi perputaran perputaran atau apalah ya, perputaran biota ya, ikan-ikannya bisa. Tapi kalau begitu air naik langsung damnya otomatis nutup gitu, pintu airnya nutup, jadi aman gitu. Ini nggak ada rob lagi. Lapangan terbang Schiphol di Amsterdam itu tingginya minus 12 meter, tapi nggak banjir. Itu contoh di Belanda. Jadi kita bisa dengan best practice atau dengan data yang hujahnya, buktinya sangat. Nah, tapi menyampaikan ini kan tidak selalu, ya kadang-kadang punya arogansi, punya kesombongan. Maka kata Quran juga mau'izatul hasanah dengan cara yang nah, jadi meskipun punya hujah, punya best practice, tapi menyampaikan ke orang-orang tertentu harus kita pelajari ini, dia senangnya dengerinnya pas kapan ya. Banyak pejabat itu kalau diundang ke seminar itu inginnya hanya membuka dan memberi pengarahan, tapi nggak ingin dengerin, sama sekali nggak ingin dengerin. Pak, kita cara membuat dia dengerin cara gimana? Caranya diajak main golf, Pak. Atau diajak ya, kalau sekarang golf nggak zaman, sekarang go west ya, tapi sepedanya agak mahalan dikit lah ya. Ya sepedanya seharga mobil saya lah gitu. Harga 100-an juta. itu seperti itu. Nah, jadi saya melihat sekarang kok mobil itu kan naik gowes ya. Gowes jauh loh, gowes kemana? Gowes ke Labuan Bajo. Wah, pesawat sampai sana. Naik pesawat, Pak. Sepedanya tuh naikin pesawat itu, masya Allah itu ya. Jadi wah, ini luar biasa nih. Ya, tapi kita nggak harus ikutan seperti itu banyak fraudnya juga ya, karena mereka kesana tuh pasti digratifikasi juga. Kalau anggaran benar kan nggak ada tuh anggaran goes ke Labuan Bajo itu nggak ada ya, tapi dibayari sama cukong-cukong itu kan, sama taipan itu. Nah itu ya kita inilah mungkin yang jadwal dia yang goes sekitarin aja lah ya. Saya punya kawan itu, dia direktur utama sebuah bank BUMN ya, itu goes dari Jakarta sampai Bogor loh, sering saya seminggu sekali sampai Bogor, masya Allah. Itu bahkan sekarang ini sudah jadi jiwanya dia, itu dia nggak dikawal loh, nggak dikawal. Kalau mesti kan dikawal, ada bodyguardnya atau apalah itu, karena sudah menjiwai, saya nggak perlu pengawal kemana, orang kan nggak tahu kalau dia direktur utama gitu. Jadi itulah ya, jadi kita perlu. Nah baru yang terakhir, kalau pakai cara yang sudah pas juga susah ya, itu wajah dilhum bilati ya, dengan jidal, dengan debat yang
dengan cara yang besar. Itu tidak untuk menyerang dia, tapi untuk mempengaruhi orang yang nonton aja. Ya kata tadi ada rektor IPB sama apa? Ada dekan IPB sama dekan di UGM pendapatnya berbeda. Nah itu ya kita berjeda tidak untuk mengalahkan IPB kan sudah kekeh lah, itu nggak bisa berubah. Ya kita merubah yang di sekitarnya aja lah. Supaya kalau di voting itu yang IPB kalah lah. Kira-kira gitu. Oke. Nggih, matur nuwun Prof. Fahmi. Jadi ini kita sudah di akhir nih, Bapak Ibu. Mungkin Prof. Fahmi ada sedikit closing statement mungkin, Prof. Saya persilakan. Ya, sebagai closing statement saya ya. Jadi pertama itu ya, jadi teknologi itu ada hanya untuk membuat kita ini hidup bisa lebih mudah. Tetapi kalau teknologi ini tidak diarahkan oleh Islam, ya, oleh syariah, maka teknologi ini disalahgunakan untuk menjajah. Tapi kalau diarahkan oleh Islam, maka dia bisa membawa hidup kita makin berkah. Ini pertama. Yang kedua adalah kita sekarang hidup di era yang berat. Tapi era yang berat itu kalau kita sikapi dengan benar, kalau kita bersabar dan tekun belajar, insya Allah akan melahirkan generasi yang hebat. Anak-anak kita jadi generasi yang hebat. Yang penting ini setelah mereka hebat, mereka bisa membuat era yang lebih mudah. Jangan lupa banyak sedekah dan tetap berdakwah. Ya, era yang mudah itu tidak cepat beralih pada generasi yang lemah. Karena kalau lupa berdakwah, lupa sedekah, biasanya ada generasi yang menikmati hidup semata-mata sehingga lemah. Kalau lemah balik lagi ke era yang. Jadi mereka tetap stamina. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.